Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bedah artikel dengan judul Studi tentang niat menabung di Bank Syariah, Perspektif Mahasiswa Muslim. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Bagas Adi Pratama dengan nomor NIM 63010190170, Fatihatul Amalia Priyanti dengan nomor NIM 63010190171, Ovita Fitriani dengan nomor NIM 63010190172, dan Retno Puji Astuti dengan nomor NIM 63010190173. Saya akan mulai menjelaskan tentang perbankan Islam atau biasa yang disebut dengan perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan produk keuangan untuk memenuhi semua kebutuhan transaksi konsumen muslim. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disebut dengan MUI menyatakan bahwa pembebanan atau pembayaran bunga dilarang. Namun, tidak ada yang berarti karena tidak bisa bertambahnya nasabah pada bank syariah dalam menanggapi deklarasi ini. Meskipun Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, namun perkembangan bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel 1 bahwa terdapat perbedaan yang besar pada total aset, jumlah kantor, dan ROA antara bank syariah dan bank umum konvensional. Data tahun terakhir yang ditampilkan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 6.874.454 miliar, sedangkan total aset perbankan syariah adalah 282.027 miliar. Pada tahun yang sama, bank konvensional memiliki 32.285 saham di Indonesia, sedangkan bank syariah hanya memiliki 1.825. Perbedaan tersebut juga terjadi pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan dan mendemonstrasikan pencapaian yang berbeda dari kedua jenis bank tersebut. Selanjutnya, upaya meningkatkan perkembangan bank syariah. Perkembangan bank syariah dapat didorong dengan meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakannya. Salah satu kelompok nasabah potensial untuk bank syariah adalah mahasiswa sarjana atau orang-orang yang berusia antara 18 dan 24 tahun. Siswa adalah calon nasabah bank karena mereka perlu menabung uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk membayar biaya pendidikan dan perumahan. Siswa sadar bahwa menabung itu penting bagi mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bank untuk menyimpan tabungan mereka. Perguruan tinggi Islam yang mengajarkan mata pelajaran akuntansi Islam dapat dijadikan sebagai alat untuk mengenalkan lembaga keuangan Islam atau IFI untuk kaum muda. Jika mahasiswa dapat didorong untuk menggunakan bank syariah untuk bertransaksi, hal ini akan mendukung perkembangan LKI. Kaum muda membentuk segmen pasar penting yang merupakan sumber akun baru dan karenanya dari profitabilitas masa depan. Untuk faktor motivasi masyarakat dalam memilih bank syariah berdasarkan Halimah dan kawan-kawan meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi keluarga, budaya, dan demografi, sedangkan faktor internal meliputi religiusitas, kepribadian, dan pengetahuan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi nasabah untuk menabung di bank syariah terdapat 6 faktor, yaitu yang pertama, rekomendasi dari orang tua, yang kedua, profit berbagi atau bagi hasil,
yang ketiga religiulitas, yang keempat lokasi, yang kelima pengetahuan, dan yang terakhir pengungkapan informasi keuangan. Perbankan Islam dan Finance. Bank syariah didirikan untuk memenuhi permintaan konsumen muslim terhadap syariah sesuai dengan layanan keuangan. Fungsi bank syariah adalah untuk memobilisasi dan menjadi perantara sumber daya dalam hal produk dan layanan perbankan. Perbankan syariah sendiri diharapkan dapat memainkan peran vital dalam membangun sistem perekonomian di suatu negara dengan mengedepankan transaksi yang adil dan efisiensi dari pemanfaatan modal secara efisien. Untuk itu, terdapat prinsip-prinsip utama dalam Islam Finance. Yang pertama adalah menghindari riba. Riba didefinisikan sebagai kenaikan premi dari debitur. Riba dapat timbul dari penukaran uang dengan uang atau kelebihan yang harus dibayar oleh debitur untuk pelunasan hutang atau karena keterlambatan pembayaran. Yang kedua, menghindari gharar. Definisi asal dari gharar adalah menandatangani kontrak dalam resiko absolut atau dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini dapat melibatkan barang, harga, atau waktu pengiriman barang. Perjudian, termasuk lotre atau transaksi apapun yang melibatkan semua bentuk transfer atau barang tanpa melalui perjanjian kontrak adalah gharar. Yang selanjutnya adalah segmen pasar bank syariah. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syariah loyalis. Syariah loyalis merupakan mereka yang memiliki produk atau jasa yang ditawarkan perbankan syariah karena pertimbangan norma agama. Yang kedua adalah floating mass user atau yang menerima bank syariah dan bank konvensional. Itu lebih ke mereka yang lebih mempertimbangkan aspek finansial benefit dibandingkan dengan aspek syariah ataupun konvensional. Yang ketiga yaitu loyalis perbankan konvensional. Peningkatan bank syariah di Indonesia, Karim 2012 berpendapat bahwa peningkatan pelanggan bank syariah terutama karena 1. Peningkatan konsumen massal yang memiliki rekening baik di bank syariah maupun bank konvensional, namun memiliki bank konvensional sebagai bank utamanya karena transaksinya yang sederhana. Hal ini menjadi tantangan bagi syariah dalam mengembangkan fitur-fitur yang dapat menarik minat masyarakat untuk menabung bersama. Sosialisasi dan promosi merupakan strategi memperkenalkan bank syariah sebagai alternatif atau bahkan satu-satunya pilihan bagi konsumen untuk menyimpan dananya. Yang kedua, perkembangan bank syariah didukung oleh pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi syariah yang mengajarkan agama Islam, mata pelajaran keuangan kepada siswanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan LKI kepada mahasiswa yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan LKI, salah satunya dengan menabung di bank syariah. Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menabung di bank syariah itu adalah keamanan, keuntungan finansial yang ditawarkan oleh bank itu mahasiswa Malaysia, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang bank dan produk bank, mahasiswa UI Emirat Arab, nama merek yang baik, keamanan, biaya bank rendah, pengetahuan konsumen, produk perbankan syariah, mahasiswa India, kualitas layanan, kepercayaan, faktor agama, mahasiswa Tunisia. Faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan layanan perbankan syariah. Faktor yang pertama, rekomendasi orang tua dan niat mahasiswa muslim untuk menabung di bank syariah. Pemilihan bank seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman mahasiswa orang
mahasiswa orang tua. Ketika orang tua sudah mengetahui kinerja dan layanan bank yang baik dari pengalaman mereka sendiri, mereka akan menyarankan atau merekomendasikan bank tersebut kepada anak-anaknya. Rekomendasi dari orang tua atau teman akan mempengaruhi niat orang untuk membuka rekening di bank syariah. Ta dan Har 2000 dan Awan Bank Bukhari 2011. Faktor yang kedua, lokasi dan niat mahasiswa muslim untuk menabung di bank syariah. Lokasi merupakan faktor utama konsumen dalam memilih bank. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mempertimbangkan lokasi cabang, bank, dan ATM dalam hal kedekatannya dengan calon nasabah. Jika pelanggan yang ditargetkan adalah pelajar, lokasi cabang dan ATM di kampus atau kampus universitas harus dipertimbangkan. Umumnya, kampus universitas memiliki beberapa cabang bank dan mahasiswa akan lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank yang dekat dengan kampus atau akomodasi mereka. Karenanya, mahasiswa mereka juga mempertimbangkan apakah bank tersebut memiliki mesin ATM yang berlokasi di dekatnya. Faktor yang ketiga, profit sharing atau bagi hasil dan niat mahasiswa muslim untuk menabung. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati atau perbandingan. Bagi konsumen, lebih tinggi distribusi nisbah berarti lebih banyak uang akan diperoleh dari perjanjian atau transaksi dengan bank. Oleh karena itu, bagi hasil menjadi perhatian rasional dalam diskusi tentang niat nasabah untuk menggunakan bank syariah. Awan dan Bukhari 2011 dan Sayani dan Minion 2013 berpendapat bahwa profit adalah sebuah motivasi yang signifikan dalam menabung di bank syariah, karena semua jenis siswa dengan atau tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dipengaruhi tinggi mereka, dapat mempertimbangkan profit yang mereka dapatkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan layanan perbankan syariah. Untuk faktor yang keempat, yaitu religiusitas dan niat mahasiswa menabung di bank syariah. Muslim yang peduli tentang syariah dalam kepatuhan kegiatan mereka akan mempertimbangkan bank syariah sebagai perantara untuk transaksi ekonomi mereka. Lutfi dan kawan-kawan 2016 berpendapat bahwa konsumen akan memberikan kepercayaan mereka kepada bank syariah ketika mereka yakin bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pelajar muslim dengan tingkat religiusitas yang tinggi mungkin berkepentingan untuk menabung di bank syariah, dan pengetahuan ekonomi syariah yang diperoleh dari pendidikan akan memperkuat para pelajar dalam organisasi tersebut. Sementara itu, pelajar muslim tanpa latar belakang pendidikan ekonomi syariah akan tetap mempertimbangkan untuk menetapkan rekeningnya di bank syariah karena keyakinan mereka sebagai seorang muslim. Selanjutnya, faktor kelima, yaitu pengetahuan dan niat mahasiswa menabung di bank syariah. Pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah meliputi informasi tentang produk, layanan, mekanisme, dan aktivitas bank syariah, mempengaruhi niat orang untuk menabung di bank syariah. Pengetahuan tentang bank syariah dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan universitas yang menawarkan ekonomi syariah, mata kuliah keuangan, atau akuntansi. Sebagai sumber lain, seperti internet dan buku juga dapat digunakan untuk menambah wawasan mahasiswa. Semua pelajar muslim harus mengetahui tentang prinsip-prinsip Islam dan implementasinya dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi. Mendidik konsumen tentang perbankan Islam dan produknya memberi konsumen pilihan yang lebih baik dalam memilih bank.
Faktor yang keenam, keterbukaan informasi keuangan dan niat mahasiswa menabung di bank syariah. Nasabah bank membutuhkan informasi tentang kinerja keuangan bank mereka untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Mahasiswa yang peduli tentang manfaat ekonomi yang diperoleh dari penyedia produk dan layanan perbankan juga akan mempertimbangkan kinerja keuangan bank syariah. Mereka mungkin mencoba mencari informasi keuangan melalui sumber-sumber brosur, papan informasi, laporan tahunan, atau situs web. Pengungkapan keuangan juga dapat dibuka dengan kewajiban agama bank syariah untuk menyediakan informasi keuangan yang memungkinkan mereka membayar zakat atau sedekah wajib. Selanjutnya, tabel 5. Tabel 5 ini menjelaskan variabel rekomendasi orang tua, lokasi, bagi hasil, religiusitas, pengetahuan, dan keterbukaan informasi keuangan dapat menjelaskan 63,8% variabel dependen atau niat siswa untuk menabung di bank syariah. Dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan 59,9% variabel dependen. Semua variabel independen dalam VL memengaruhi niat siswa muslim dengan dan tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dalam niat mereka untuk menabung di bank syariah. Dari tabel 5 terdapat hasil penelitian. Faktor yang pertama yaitu rekomendasi orang tua. Rekomendasi orang tua memengaruhi niat mahasiswa muslim dengan atau tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dalam menabung di bank syariah. Ketergantungan siswa pada orang tua di urusan keuangan akan memengaruhi pemilihan bank mereka karena penting untuk kelancaran transfer dana dari orang tua ke siswa. Siswa memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap rekomendasi orang tua dalam memilih bank, apalagi jika orang tua sudah memiliki rekening di bank syariah. Kecenderungan ingin berpindah antar bank jenis akan mendorong siswa untuk membuka rekening di bank syariah tersebut. Faktor yang kedua yaitu lokasi. Lokasi tidak bisa memengaruhi niat mahasiswa muslim dengan dan tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dalam menabung di bank syariah. Alasan pertama untuk ini mungkin karena pelanggan perlu mengunjungi bank hanya untuk transaksi tertentu, seperti membuka rekening baru atau transfer atau menarik dana dalam jumlah besar. Jika tidak, nasabah dapat menggunakan ATM atau internet banking untuk transaksi harian dengan dana yang kecil. Kedua, nasabah juga akan mempertimbangkan fasilitas yang diberikan oleh bank bagi mahasiswa, kemudian membayar biaya sekolah dan kebutuhan finansial lainnya melalui bank tertentu akan menarik minat mereka dalam memilih bank. Faktor yang ketiga yaitu bagi hasil. Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap intensi niat mahasiswa muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam dan tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk menabung di bank syariah. Secara umum, orang akan menganggap bagi hasil dalam memilih suatu bank. Ini karena kekhawatiran masyarakat tentang faktor ekonomi merupakan kriteria pertama untuk menabung di bank. Faktor-faktor keuntungan relatif seperti ekonomi, profitabilitas, dan biaya awal yang rendah akan memengaruhi penerimaan oleh nasabah di perbankan syariah. Yahya dan Junaina 2017. Pelanggan memilih profitabilitas sebagai kriteria kedua mereka untuk memilih bank syariah setelah penyediaan berbagai opsi pembiayaan. Awan dan Bukhari 2011. Masih di tabel 5, faktor 4, religiusitas. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap intensi niat mahasiswa muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam dan tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk menabung di bank syariah.
mengingat salah satu fungsi utama bank syariah adalah memenuhi semua kebutuhan agama komunitas muslim religius berpengaruh nasabah dalam menabung di Bank Syariah Indonesia. Sejalan dengan LTV et al. 2016 yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah prioritas ulama, nasabah Tunisia memilih bank syariah. Faktor kelima, pengetahuan. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk menabung di bank syariah. Pengetahuan ini dapat mendorong mahasiswa muslim dengan latar belakang ekonomi syariah untuk menabung di bank syariah berdasarkan perspektif mereka sendiri. Selain itu, dosen yang mengajar perbankan syariah juga dapat ikut serta mempengaruhi siswa dengan memberikan penjelasan ketika mendorong atau meminta siswa untuk memilih bank syariah, sehingga memotivasi siswa untuk menabung di bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mohils dan kawan-kawan 2011 yang menyatakan bahwa pada umumnya mahasiswa mengetahui pengetahuan yang lebih dalam tentang profil perbankan dan transaksi perbankan. Oleh karena itu, akan memilih bank berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, pengetahuan tidak mempengaruhi niat mahasiswa muslim dengan tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dalam menabung di bank syariah. Berdasarkan Cikamba dan Fatoki 2011 yang mempelajari niat mahasiswa di Bahrain, mahasiswa mempertimbangkan reputasi bank dalam merumuskan niat mereka. Nama merek bank merupakan faktor penting yang memengaruhi minat kaum muda. Keterbatasan mata pelajaran ilmu ekonomi Islam dan keuangan pada siswa di universitas negeri dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka tentang perbankan Islam, dan oleh karena itu pengetahuan tidak mempengaruhi pemilihan bank syariah oleh mahasiswa muslim tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam. Bank syariah harus berusaha keras untuk membangun citra merek yang baik dan kinerja yang baik untuk menarik perhatian orang yang tidak memiliki ilmu ekonomi Islam dan keuangan. Faktor keenam yaitu keterbukaan informasi keuangan. Keterbukaan informasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap intensi niat mahasiswa muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk menabung di bank syariah. Laporan keuangan bank syariah dan studi semacam itu memotivasi mahasiswa untuk melihat lebih detail pada informasi keuangan bank syariah dan mendorong niat mereka untuk membuat rekening dengan mereka. Literasi keuangan mendukung kemampuan orang untuk memilih produk dan layanan terbaik untuk keuntungan mereka sendiri. Pengaruh keuangan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban bank syariah yang dapat digunakan oleh stakeholders untuk mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya,
Selanjutnya, keterbukaan informasi keuangan tidak mempengaruhi niat mahasiswa Muslim tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk menabung di bank syariah. Keterbukaan informasi keuangan mungkin tidak menjadi prioritas untuk dipertimbangkan karena tidak memiliki kecakupan informasi yang efisien tentang perbankan dan pelaporan Islam. Karena itu, keterbukaan informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap niat menabung mahasiswa Muslim tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam. Dari kesimpulan di atas, perbedaan latar belakang mahasiswa dapat menggambarkan tingkat intensi dalam penilaian mereka terhadap bank syariah, yaitu siswa dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam dan yang tidak, dengan menggunakan faktor rekomendasi orang tua, lokasi, bagi hasil, religiusitas, pengetahuan, dan pengungkapan informasi yang mempengaruhi niat mahasiswa menabung di bank syariah. Pengaruh rekomendasi orang tua bagi hasil religius, pengetahuan, dan pengungkapan informasi keuangan mempengaruhi mahasiswa Muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi Islam dan niat mereka untuk menabung di bank syariah. Pengaruh rekomendasi orang tua bagi hasil dan religiusitas mempengaruhi siswa Muslim tanpa latar belakang pendidikan ekonomi Islam dan niat mereka untuk menabung di bank syariah. Dari implikasi penelitian di atas, implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa lingkungan universitas dapat ikut serta mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk membuka rekening di bank syariah. Untuk itu, mempelajari akuntansi Islam, keuangan, ekonomi, atau pendirian cabang bank syariah di kampus akan semakin membiasakan mahasiswa dengan LKI dan produknya. Motivasi mahasiswa Muslim untuk memiliki rekening di bank syariah perlu dikembangkan lebih dalam dengan memungkinkan mereka memahami spirit dan fungsi bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan siswa merupakan faktor penting dalam pendidikan pengaruh pada siswa pilihan tentang jenis institusi untuk menabung. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kami kelompok 4 mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam presentasi kali ini. Bila ada materi yang belum jelas, dapat didiskusikan atau ditanyakan saat jam mata kuliah nanti. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.